Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta lis-sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhutbu wa qad lahu ansitu wasma'u Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi hadza wa ma kunna nahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa majjid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, rasa syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kata Nabi, ada dua nikmat. Yang pertama nikmat sihat dan nikmat farah. Kita diberikan sehat saat ini, kita bisa duduk beriktikaf di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah. Ini bagian daripada nikmat, dan mudah-mudahan pulang dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya yang kedua adalah nikmat farah. Kita bisa duduk tenang di tempat ini. Kita bisa melaksanakan salah satu daripada perintah Allah, yaitu menjalankan sholat kita. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan ke masjid ini dicatat sebagai amal maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang nasihat dan dampaknya untuk kehidupan kita sehari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita pernah dengar Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Oleh karena itu, sebuah kewajiban bagi kita, khususnya umat Islam, hendaknya saling nasihat menasihati di antara kita. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat bangga dengan umat Islam itu karena hendaknya harus saling nasihati dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana cara kita ini untuk amar ma'ruf nahi munkar, nasihat-nasihati di antara kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika a'dhamu." Nabi mengajarkan kepada kita setidaknya ada 3 hal bagaimana cara kita ini amar ma'ruf nahi munkar, cara kita menasihati di antara kita. Yang pertama adalah yughayyiru bi yadihi. Yang pertama kata Nabi adalah hendaknya kita ini bisa amar ma'ruf nahi munkar dengan menggunakan tangan kita. Apa yang dimaksud dengan tangan kita adalah li ummatil muslimin ala amatihim. Yang dimaksud dengan tangan ini bukan kita memukul, melukai, tidak. Tetapi maknanya adalah seorang pemimpin yang peduli dengan umatnya, seorang pemimpin yang peduli dengan masyarakatnya, seorang pimpinan yang peduli dengan bawahannya. Dalam rangka untuk membenahi umat, membenahi masyarakat, ini bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Fa'ilam yastati, kata Nabi, kalau kita tidak sanggup menjadi seorang pemimpin, fabilisani, hendaknya menggunakan lisan kita untuk menasehati di antara umat manusia. Jika tak sanggup pun kita menggunakan lisan kita, apa kata Nabi? Falam yastati fa bi qalbi, maka cukup dengan hati kita diikat akan kemaksiatan, dan berharap semoga kita ini bagian daripada orang-orang yang peduli dengan nasihat di antara kita. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang akan terjadi jika manusia ini tidak peduli? Tidak ada saling nasihat menasihati, enggan untuk mengingatkan, justru saling memfitnah dan membiarkan kemaksiatan. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-An'am ayat 25, wattaqu fitnatal la yusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annahu syadidul iqab. Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut bahwa wa hum qadiruna ala an yunkiruhu wa la yunkiruhu fa idza fa'alu dzalika 'adzaballahu khasah wal 'am. Jika di antara umat manusia ini sudah enggak mau saling nasihat menasihati, sudah enggak peduli dengan kebaikan-kebaikan yang disampaikan, membiarkan kemaksiatan, membiarkan kemungkaran, apa yang terjadi? Dzalika 'adzaballahu khasah wal 'am. Maka Allah akan menurunkan azabnya kepada kita semua. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita untuk saling menasihati di antara kita. Jangan sampai kita takut ketika kita menasihati orang lain, khawatir tersinggung, khawatir marah, khawatir tidak mendapatkan perhatian. Bukankah kita diwajibkan ulil haq walau kana murra? Katakan kebenaran itu meskipun tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Hanya masalah metode kita, pendekatan kita agar dakwah kita bisa diterima oleh Allah. Namun sebaliknya,
Jika kita sudah berusaha untuk menasihati di antara kita berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar. Lantas bagaimana dampak jika seseorang yang mendapatkan nasihat itu tidak mempedulikan kita? Maka kata Nabi, yang demikian ini termasuk bagian orang-orang sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi mereka yang ada dalam hatinya sebiji daripada kesombongan. Rasulullah ditanya, siapa ya Rasulullah orang yang sombong itu? Kata Nabi, orang sombong itu ada dua. Yang pertama, batorul haq wa ghamdun nas. Yang pertama, orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Orang yang sombong itu tidak mau mendengarkan petunjuk dari orang lain. Dan yang kedua adalah orang yang sombong itu adalah wahum nasi, orang yang senantiasa merendahkan orang lain. Bukankah iblis pernah diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam? Lantas iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Saya terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Nah, karena sifat kesombongan itu hadirin, akhirnya iblis menjadi penghuni neraka untuk selamanya. Mudah-mudahan kita dijadikan hati yang senantiasa rendah hati, bisa menghargai orang lain. Pesan Nabi, afsus salama bainakum tahabbun. Berikan salam. Mudah-mudahan dengan salam itu akan timbul saling mencintai sesama umat manusia. Mudah-mudahan Allah menuntun kita menjadi hati yang bersih, yang lembut, yang takfif, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bertakwa dan kelak di akhirat kelak dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم يا غفور رحيم بقرب فيه وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana li hadahu wa kunna nahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad faza muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطايا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. أقم الصلاة.